Alhamdulillah 100 juta, kurang lebihnya di sana. Jadi naik turun tergantung bulannya ya. Omset segitu bukan sebuah ukuran, karena kalau omset itu tidak berarti apa-apa tanpa dipikirkan operasional yang berjalan. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Dinar Astuti Ratnadewi, owner dari Adana Gula Semut. Alamat kami di Penggung RT 70 RW 21 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang melatar belakangi usaha ini itu awalnya gula semut ini bapak kami yang merintis, almarhum Bapak Sugio, itu di tahun 97 itu sudah merintis gula semut. Jadi beliau termasuk pelopornya gula semut, jadi kami meneruskan usaha dari almarhum bapak kami. Kalau dirintisnya mungkin sekitar tahun 80-an ya, tapi kalau dulu di tahun 80-an itu belum di gula semutnya, tetapi masih di gula cetaknya. Bahkan sebelum tahun itu, jadi simbah-simbah kami dulu adalah penderes kelapa, penderes pohon kelapa yang jadi gula cetak kelapa. Nah, untuk di gula semutnya itu baru mulai dibuat atau dirintis mulai tahun 97. Untuk gula semut di sini beralih ke kami itu setelah ayah kami meninggal. Saya dan suami mulai belajar untuk sepenuhnya mengelola. Kalau dulu masih membantu saja dan kami masih bekerja di luar. Setelah beberapa tahun kami menikah, kami lebih fokus untuk membantu usaha ayah kami. Yang kami tangkap dari almarhum bapak, gula semut itu kenapa kok dinamain gula semut? Karena sebagai pembeda dari gula yang ada. Karena sudah ada gula pasir, sudah ada gula batu, sudah ada gula merah, gula cetak, gula jowo, banyak nama yang ada di sana. Nah, karena bentuknya gula semut tadi kecil-kecil kayak semut, karena dulu awalnya itu bikin gula cetak tapi terlalu tua. Jadi kok ada butir-butiran di wajan kayak semut gitu loh. Gula yang mengering kecil-kecil, kristal kecil-kecil, dan ternyata kok si gula ini tuh malah lebih awet dibanding gula cetak yang biasanya. Nah itu makanya pada saat itu bapak mengembangkan si gula semut tadi. Tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan, itu sesuai apa yang diamanatkan oleh orang tua kami almarhum, itu lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi pesan beliau hanya, jika kamu sehari makan 3 kali, usahakan yang bekerja di rumah juga makan 3 kali. Jangan pernah mem-PHK karyawan, justru malah sekuatmu harus bisa berjuang untuk mempertahankan mereka. Jatuhnya sering, bangunnya yang bisa dihitung. Gitu. Jadi kita sering jatuh, sering delosor, itu bahkan sudah hal biasa. Di saat kami masih usia di bawah 30 waktu itu, pikiran kami semakin banyak produk kami ada di luaran itu kita semakin bisa bekerja. Ternyata tidak. Jadi produknya ada di mana-mana, produknya sudah laku tapi uangnya nggak ada, itu hal biasa. Jadi kami mulai meminimalisasi, lebih mengurangi terkenalnya kami dibandingkan terkenalnya produk. Jadi mendingan produk itu setelah kita pikir-pikir lebih baik kita melayani satu customer tetapi bisa membayar cash daripada kita melayani sekian banyak customer dengan kapasitas yang luar biasa tetapi konsinyasi atau bahasa ngetrennya ngutang gitu. Pada saat itu tergiur dengan pasar, misalnya yang order banyak sampai ngutang untuk memenuhi kebutuhan bahan, misalnya utang usaha ya, tapi pembayarannya agak rendet nih, tidak hanya rendet, bahkan kadang nggak ada. Barangnya sudah nggak ada, ditagihnya nggak bisa,
Kemudian hutang harus tetap menjadi tanggung jawab kami. Nah itu kami memutar otaknya, kita nggak bisa lari dari kenyataan. Akhirnya kita putuskan, kita tulis tuh satu persatu hutang usahanya ada di mana saja. Saya sama suami bersepakat, ayo kita tuntaskan yang besar-besar dulu. Kita enggak tahu nanti skenario Allah itu seperti apa, kita enggak tahu. Yang penting kita lunasi dulu semuanya, yang besar-besar kita lunasi dulu semuanya. Dari situ malah pintu rezekinya itu dengan sendirinya terbuka dari mana-mana. Kalau untuk produksi tetap ada kendala karena itu bahan bakunya kan berhubungan langsung dengan alam. Jadi musim-musim tertentu itu memang kualitas niranya ini kurang bagus. Musim-musim tertentu kualitas nira ini bagus. Nah itu kita untuk membalanskan antara permintaan pasar dengan bahan baku yang ada itu awal-awal mulanya memang belum termanajemen dengan baik. Tetapi lambat laun kita bisa memanajemen kapan customer itu order di bulan apa, di minggu keberapa, itu sudah kita istilahnya riset kecil-kecilan. Oh kalau di bulan seperti ini, kalau di minggu seperti ini permintaan lumayan banyak, kita harus persediaan si barang tersebut. Kalau momen-momen banyak momen ya, cuman kalau yang agak terlintas di kami karena dari tahun 2003 itu kami juga termasuk di dalam P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Itu tempatnya orang berlatih, orang magang, orang pelatihan ada di sana. Dari sana banyak orang yang mengenal kami, banyak orang yang mengenal produk kami. Banyak sekali anak-anak muda, baik itu dari usia sekolah ataupun mahasiswa ataupun kelompok wanita tani, kelompok tani, banyak yang berkunjung di tempat kami untuk sharing ilmu, sharing pengalaman. Itu yang menjadikan Adana semakin dikenal dan semakin kuat. Gula semut itu sebenarnya bisa dua cara ya. Bisa dari nira kelapa kayak gini. Ini nira. Ini kalau dimasak terus-menerus jadinya gula cetak. Yang nira ini, nira kelapa kayak gini, dimasak terus-menerus jadinya gula cetak. Proses untuk menjadikan gula cetak ini membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 3 sampai 4 jam. Nah, si gula semut Adana ini bagaimana? Itu dari gula cetak yang sudah ada. Jadi sudah ada supplier gula cetaknya. Kita hanya meminta gula cetak yang super. Karena tidak semua gula cetak bisa dibikin gula semut. Prosesnya si gula cetak yang sudah ada tadi dicairkan lagi, kemudian disaring. Kenapa disaring? Rata-rata gula cetak itu kan ada ipahnya. Ipah itu bisa, kalau yang kebanyakan adalah parutan kelapa. Gula cetak yang kami pilih tadi kan yang super. Nah kalau yang super itu kemungkinan besar untuk menjadi gula semut itu besar. Satu. Yang kedua, waktunya. Kalau tadi dari nira dimasak menjadi gula cetak membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam, dengan sendirinya kami sudah memotong waktu itu. Yang super itu bisa karena kualitas niranya tadi dari awal itu sudah bagus. Rasanya, aromanya, wangi, manisnya itu beda. Ini yang kita bahas adalah di pH niranya ya. Kalau pH-nya asam, kualitas si gula cetaknya pasti juga menurun. Karena di gula cetak kelapa itu ada grade-grade-nya Mbak. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Yang untuk gula semut itu harus yang paling bagus dulu. Iya, nanti ada quality controlnya, baik itu di tingkat pengepul, tingkat pedagang itu sudah tahu rasanya dari si gula tadi. Seperti kita ambil contoh misalnya dari nira ini misalnya dari sadapan si petani. Kalau si petani tadi untuk mengetahui si nira bagus atau tidak, cukup dengan indera penciuman mereka. Indera penciuman kurang cukup dengan indera perasa mereka. Nah, sangat berbeda kalau kita orang awam misalnya, itu harus perlu pakai alat pengukur pH. Atau kalau zaman agak dulu lah, itu masih pakai kertas lakmus untuk mengukur pH. Kalau untuk mendapatkan bahan nira di Kulon Progo, khususnya di Kokap ini, itu gula kelapa itu banyak sekali. Penderes yang ada di Kokap itu ribuan, kan di atas 3.000 penderes. Nah kalau untuk gula aren, itu juga di Kulon Progo banyak. Di Samigalo juga ada, di Kokap juga ada. Kalau
di bahan baku insya Allah masih mencukupi banyak. Kalau gula semut Adana ini kalau misalnya dirinci nanti banyak banget itemnya. Rasanya aja sudah ada 26 rasa. Satu rasa bisa dengan kemasan 4 sampai 10 jenis kemasan. Harganya di Adana gula semut nggak usah perlu takut. 5.000 juga sudah ada dapat gula semut. Dengan mau harga berapa dari 5.000 sampai 200.000 ada. Tinggal pilih mau rasa apa, mau kemasan berapa. Itu sangat bisa. Jadi misalnya nanti rasa yang ada di kami ya standarnya seperti ini. Tapi kalau Mbak bisa nggak saya dibuatkan gula semut, bahannya saya yang menentukan. Kemudian Mbaknya hanya membuatkan gula semutnya aja. Bahan gulanya dari Mbaknya atau Mbaknya menambahkan jahenya atau apanya gitu. Sangat bisa. Tetapi kalau custom ini jumlahnya nggak boleh sedikit. Jadi setiap kali proses itu jumlahnya juga harus memenuhi setiap kali proses. Biasanya banyak sih, tapi kalau untuk custom kami hanya menjual ke yang pesen tadi aja gitu loh. Nah, kalau gula kelapa dan gula aren ini jelas berbeda jauh dengan gula tebu. Kalau misalnya kita bikin gula semut jahe dari gula kelapa ataupun gula aren, dari 1 kilo gula itu paling jadinya antara 700 gram, paling banter di 800 gram, itu agak jarang ya. Rata-rata di angka 700 gram, jadi yang hilang 30%. Berbeda dengan gula pasir, bikin sekilo jadinya tetap sekilo. Nah itu perbedaannya. Nanti kita juga akan menyesuaikan permintaan customer mau yang kemasan berapa gitu. Mau kemasan yang mulai dari yang paling kecil itu kemasan 50 gram, itu yang gula semut jahe ada. Kemudian ada kemasan 80 gram, 100 gram, 200 gram, 250, 1 kilo, bahkan 25 kilo. Tiap hari itu rata-rata di kami 100 sampai 200 kilo tergantung pesanan. Alhamdulillah 100 juta kurang lebihnya di sana, jadi naik turun tergantung bulannya ya. Omset segitu bukan sebuah ukuran, karena kalau omset itu tidak berarti apa-apa tanpa dipikirkan operasional yang berjalan. Dua-duanya kita masuk, online masuk, offline juga masuk. Pengunjung kadang tiba-tiba datang aja pengunjung gitu, itu beli. Terkadang kita nggak nyana-nyana, belinya ternyata banyak. Atau pengunjung yang wisata-wisata misalnya, itu banyak yang datang ke sini juga. Selain produksi, kalau ada pelatihan ya kita ngelatih. Kita ada ruangan untuk pelatihan, ada ruangan untuk kunjungan, field trip juga ada. Dari dulu bagus ya tanggapan pemerintah, tetap mendukung usaha kami dan membantu kami, baik itu di pemasarannya. Kami sering diajak pameran, kita kurang bagaimana ya pasti dikasih masukan. Itu peran penting pemerintah mengenalkan kami ke dunia luar. Ada selama pandemi, jadi biasanya kita ada orderan sekian ton gitu. Pada saat itu kalau tidak salah ingat 10 ton PO sudah turun, akhirnya karena pandemi akhirnya itu harus tercancel, sementara barangnya sudah kita bayar dari petani. Nah itu mau tidak mau kita harus putar otak gimana caranya untuk menjual barang tersebut. Kalau yang biasanya hanya dalam hitungan minggu kami sudah kembali modalnya, itu hitungannya berbulan-bulan. Di pandemi itu yang paling susah adalah cara kita bertahan, mempertahankan karyawan yang ada. Udah itu aja, bukan di produknya, tetapi kita justru paling menguras otak, energi, hati itu gimana caranya kita mempertahankan karyawan. Udah itu aja.
Kami sih belum bisa menamai diri kami ekspor ya Mbak ya, meskipun nanti produk kami akhirnya juga lari ke luar negeri gitu loh, karena kebanyakan masih pada di repacking atau di packing ulang. Jadi beli ke kami itu curah, kemudian di packing ulang itu juga bisa, beli ke kami dengan kemasan kami itu juga bisa. Bukannya tidak peduli, tetapi lebih ke kami menjalani apa yang bisa kami jalani. Ternyata yang bisa kami jalani adalah perputaran uang yang sehat. Jadi kita layanin orang yang benar-benar order cash, udah itu. Inovasi gula semut Adana ini kami masih berpikir bisa merangkul pasar baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Itu inovasinya, baik itu di inovasi rasa ataupun di inovasi produk yang lain. Kalau tercapainya itu cita-citanya adalah berusaha untuk menularkan ilmu yang kami miliki, baik itu pada peserta pelatihan magang, baik itu bagi mahasiswa yang magang di tempat kami, ataupun bagi para peserta pelatihan yang berlatih di P4S kami, di P4S Sumber Rezeki namanya. Kalau yang belum tercapai adalah regenerasi, baik itu regenerasi dari tanaman itu sendiri, ataupun regenerasi dari SDM-nya. Usaha itu seperti halnya umur. Jadi usahanya harus berkah dan berkahi ke semuanya. Jadi bermanfaat ke semua yang ada di sekitar kita. Karena kalau hanya bermanfaat untuk diri saya sendiri itu sangat egois. Tapi kalau bermanfaat ke orang lain itu bisa makan atau enggak kita enggak tahu. Tapi kalau bermanfaat otomatis istilahnya bisa untuk membantu apa yang sebenarnya kita tidak tahu. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.